Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Aryani, NPM 1711070072 dari jurusan PAUD B semester 6. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Gustiana MPD, mata kuliah Pengembangan Moral dan Spiritual AUD. Akan bercerita menggunakan media buku cerita bergambar yang telah saya buat dengan judul Malin Kundang Anak Durhaka. Pada suatu hari di Padang, Sumatera Barat, di perkampungan pantai, ada seorang wanita bernama Manda Rubayah hidup bersama suaminya, tetapi di sana mereka hidupnya kurang beruntung. Kemudian mereka pindah ke perkampungan nelayan. Beberapa tahun kemudian, hidup di sana mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Ketika Malin Kundang berumur 10 tahun, Malin Kundang sering diajak ayahnya ke laut dan diajari menjadi nelayan yang rajin. Meskipun anak-anak, Malin Kundang sudah terlihat cerdas dan pandai bergaul dan disukai oleh banyak temannya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat ke laut dan Malin Kundang melambaikan tangannya ketika sang ayah pergi. Suatu hari, kampung nelayan itu dilanda wabah penyakit yang mematikan. Kemudian Malin Kundang termasuk orang yang terkena wabah penyakit tersebut. Kemudian sang ibu berdoa siang dan malam demi kesembuhan anaknya. Pada akhirnya penyakit tersebut. Karena tidak mendapat berita dari sang suaminya, Manda Rubayah membanting tulang berjualan kue. Setiap harinya menjajakan kue ke kampung sebelah dan hasilnya cukup untuk anaknya. Tidak terasa berganti tahun dan Malin Kundang beranjak remaja. Kemudian Malin Kundang memutuskan untuk pergi merantau dan ibu mengizinkan Malin Kundang pergi merantau dengan berat hati. Kemudian Malin Kundang membereskan pakaiannya dan pergi meninggalkan kampung halamannya. Setelah sekian lama di perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang. Dan pada saat itulah Malin mulai bekerja di kapal. Karena rajin dan cerdas, Malin disayang oleh sang nahkoda kapal, sehingga Malin diajari cara mengemudikan kapal. Setelah itu, nahkoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Dan beberapa tahun kemudian, Malin memiliki kapal sendiri dan menjadi saudagar muda yang terkenal. Kemudian, Malin Kundang bertemu dengan gadis cantik dan Malin Kundang menikahi gadis cantik tersebut dan mereka hidup bahagia. Sementara itu, hari-hari mulai berlalu. Pagi dan sore, Manda Rubayah melihat ke laut dan bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya si Malin. Kemudian ia berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Pada suatu hari, Manda Rubayah mendapatkan kabar kalau Malin sudah menikah dengan gadis cantik, putri saudagar yang kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar tersebut dan ia berdoa agar anaknya si Malin segera kembali dan menjenguknya. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan Manda Rubayah melihat kapal yang berlayar di tepi pantai dan Manda Rubayah mendekati kapal tersebut dan ia sangat yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya si Malin Kundang. Kemudian Manda Rubayah langsung mendekat dan memeluk Malin Kundang dengan erat-erat. Tetapi Malin malah mendorong ibunya hingga terjatuh dan dia tidak mau mengakui ibunya karena penampilan ibunya dekil, miskin, dan tua.
Tiba-tiba Manderubaya mampu berdiri tegak dan mata mulai berkaca-kaca sambil bersumpah dan berdoa kepada Allah, hukuman apa yang pantas untuk anak durhaka ini. Kemudian Malin dan istrinya mendengar ucapan sang ibu merinding, dan mereka bergegas meninggalkan sang ibu dan menuju kapal. Setelah sampai di tengah laut, terjadilah badai petir ombak yang besar sehingga kapal Malin hancur. Kemudian Malin Kundang meminta maaf kepada ibunya untuk dicabut kutukannya, tapi semuanya sudah terlambat. Dan rasa sakit seorang ibu telah merubah kekuatan alam yang dahsyat. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita ini adalah kita sebagai anak tidak boleh lupakan orang tua. Sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.